kita bawa ada 50 peserta bintang Tadarus itu ya. Saya di depan ngambil dokumentasi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, sahabat-sahabat semua, para biker semua. Kesempatan kali ini kami akan sharing terkait program perjalanan kami tebar Al-Quran ke pelosok-pelosok. Hari ini pelosoknya adalah Pekalongan. Pada hari ini 10 bikers yang bergabung untuk ikut mendistribusikan. Setelah mendistribusikan di area Pekalongan, kita akan dapat reward untuk tadabur alam ke Dieng, ke Magelang, termasuk Nepal Van Java, Sukomakmur, dan Telomoyo. Mudah-mudahan kami semua dilancarkan dalam perjalanan. Amin. Titik kumpul kami di Gria Hemat Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Rute yang akan kami lewati adalah Kota Bandung, masuk ke Jatinangor, dilanjutkan ke Cadas Pangeran, sampai ke Cimalaka, langsung meluncur ke Cirebon, Tegal, dan seterusnya langsung ke Pekalongan. Bismillah. Hati-hati friend, jangan lupa berdoa. Posisi saat ini stopan atau lampu merah yang berada di depan Samsat. Lampu merah ini adalah lampu merah yang terlama, jadi kita harus bersabar karena memang seperti ini, saking crowdednya di Kota Bandung. Pengaturannya memang agak sedikit rumit. Bersabar saja, yang penting aman, lancar, dan selamat. Semoga Allah melindungi kami dalam perjalanan ini sehingga kembali ke Bandung dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah ahli hisab, jadi memisahkan diri. Nah, mantap. Touring itu berhenti merokok. Nah, Berhenti merokok. iya betul. Jadi touring nggak touring yang penting merokok. Jadi bagaimana touring hari ini? Mantap. Sarapan kita Jembar mana? Jembar mana? Iya. Deng, bagaimana Deng? Perjalanan tadi Wah, dengan boxnya, apakah Mantap. agak goyang?
Baru penyesuaian. Baru penyesuaian. Bagaimana ketua ini? Tahuan, sarapan. Sarapan dulu di Jembar mana? Tahu Jembar mana? Boleh. Mantap. Sangat. Cuma satu aja kekurangannya, Mas, Bro. Yes. Kekurangannya satu. Saya kena lumpur dari motor sampean. Alah, iya. Makanya jangan belakang Pak Adi. sakit gigi. Ini sarapan yang mujarab buat para bikers. Indomie, kopi, Tahu, lontong. Bro, menu makan siang. Ketemu tak? payak umbu. Jauh-jauh. Apa? Kita makannya. Padangnya. Padang. Tahu tombak. Tapi saya minta teh tawar apa? Tahu tombak. Saya minta Kok beliau tuh. Kami istirahat di sini. Boleh dibilang istirahat dipercepat ya. Karena menyesuaikan kendaraan sahabat kami ada yang mengalami overheat sehingga ada bengkel Yamaha langsung servis di situ sembari kami makan siang di depan dealer tersebut. Lumayan buat hemat waktu, jadi bisa bekerja secara paralel. Saat ini sudah selesai overheat, sudah diatasi oleh tim bengkel atau dari dealernya Yamaha. Kita lanjutkan perjalanan saat ini. Kita lanjutkan menuju Pekalongan. Bismillah. Oh, didorong ya. Keretanya kereta dorong kan memang.
lewat sini Google Map. Sehat. Kurusan saya ya? Kurusan? Nggak tahu. Alhamdulillah ketemu Mas Yoyo. Pesantren aja guys. Mas Yoyo adalah sahabat kita yang ada di Pekalongan. Iya kan, Melalui beliaulah Balik kita alas terus. kita mendapatkan pondok pesantren yang ada di Iya. Pekalongan. Langsung aja, Bu. Beliau udah nunggu karena kita tadi Alhamdulillah delay karena sudah overheat di salah satu sahabat kita. tempat perjanjian Maka kita dengan Mas Yoyo yang akan Pertemuan kita dengan Mas tempat Yoyo pesantren. seharusnya kita di jam 2 atau jam 3 sore tadi Numpang apa itu? menjelang maghrib baru bisa berjumpa. Oh, itu temennya. Sehat selalu Mas Yoyo. Kita langsung gas saja karena menjelang malam kita akan melewati hutan Petung Kriyono. Semakin malam semakin gelap dan semakin sepi. Iya. Siang aja sepi apalagi malam. Let's go. Pokoknya gas. Bismillah. Teman-teman keep kontak ya, karena kita akan memasuki hutan Petung Kriyono. Keep kontak, jangan lupa radio on terus, handphone selalu on ya. Berkabar, saya paling belakang. Kita melintasi hutan Petung Kriyono. Hutan Petung Kriyono adalah sebuah kawasan hutan hujan tropis yang terletak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Petung Kriyono. Hutan ini memiliki luas sekitar 6.000 hektar dan dikenal dengan keindahan alam serta keanekaragaman hayat yang dimilikinya. Potensi wisata hutan Petung Kriyono menawarkan berbagai potensi wisata seperti air terjun, sungai, dan pemandangan alam yang indah. Bismillah, hati-hati teman-teman. Tetap waspada, khawatir ada yang crossing atau nyebrang jalan.
Alhamdulillah friend, kita sudah nyampe di pondok pesantren atau kita kenal dengan Pontren Minhajut Thalibun. Segera kita akan proses untuk serah terima titipan dari sahabat-sahabat kita. Semoga menjadi amal jariah dalam perjalanan hidup. Lagi ke kamar mandi, Pak. Di kamar mandi. Lancar perjalanan, Pak. Alhamdulillah. Menyenangkan. Memang yang dicari itu ya. Kena nih kalau saya. Terlambat. Tadi apa? Langsung. Sini nah duduknya, Pak. Enggak. Dia bayi. Ini. Oh itu. Kalau udah dibawa di atas mesin jadi panas. Ya lagi gini nih. Kalah senior. Atau apa? Kami hanya sebatas informasi saja. Perjalanan kami untuk distribusi Al-Quran sampai per hari ini sekitar 7.000 sampai 8.000 mushaf yang sudah didistribusikan. Tapi memang kami nggak banyak, setiap pondok pesantren kami distribusikan sekitar 50 Pak Yai. Tujuannya biar dibaca. Saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Minhajut Thalibin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur mushaf dan kitab untuk keluarga besar Pondok Pesantren kami. Semoga apa yang diwakafkan para donatur senantiasa bermanfaat, berkah untuk kami dan anak-anak santri kami. Dan semoga para donatur ini senantiasa amalnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan balasan yang melimpah dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih para donatur, semoga bermanfaat. Oh, lihat untuk kaca. Kapan dibalik? Bukannya. Serah terima titipan Al-Quran dan 5 buku kitab sudah disampaikan. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari penginapan. Oleh karena dekat sama Dieng sekitar 1 jam 30 menit, maka kami meluncur ke arah Dieng, tapi melewati hutan Petung terus sampai ke pegunungan Dieng. Sebetulnya kami bermalam di Dieng itu sudah berapa kali ya, 3 atau sampai 4 kali. Tapi memang belum pernah berjodoh dapat view yang cantik. Jadi kita ulangin lagi. Ini adalah sebuah perjalanan atau tadabbur alam, boleh dikatakan reward buat para biker setelah proses penyampaian distribusi Al-Quran. Dieng itu terletak di Jawa Tengah, mencakup wilayah dataran tinggi yang membentang di antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Kawasan ini terkenal dengan pemandangan pegunungan, udara sejuk, serta situs sejarah. Ini saya udah rolling ya. Udah mulai? Udah rolling. Udah mulai, Bu? Ya udah rolling udah. Baris ini baris. Assalamualaikum Sampurasun. Pagi yang cerah. Cukup 2 kata.
Semangat. Ngasih motor lagi. Pagi. Itu kan itu. Ngasih motor lagi kita pulang ini. Bahaya ini. Dieng, ajib. Masya Allah. Subhanallah. 4 kata jadinya. Nggak apa-apa. Dieng mantap. Rugi yang nggak datang ke Dieng. Dua kata. Ulangi, 2 kata. Maju lagi nggak apa-apa. Lila. Ayo, siapa yang belum? Ayo. Apa? Bari mikir naon ngomongnya. Oh, kopi woi. Tidak ada touring kalau tidak ada al-mutazam. Dengan adanya touring Pindah ke bawah ya. kita akan selalu sehat. Bravo. Keren, Pak Bro. Yes. Ayo. Udah. Pak Asep belum? Apaan? Udah. Ilham belum. Kapten belum? Udah. Belum. Pak Rudi belum. Biar lucu maksudnya. Tidak ada Ilham kalau nggak ada Pak Sarip. Semoga berkah. Pindah sana. Panjang aku mah. Bye. Koboh pada MBG. Antri po. Itu ayam tuh pesan kemana? Udah langsung. Jadi teman-teman tuh yang kita datang mereka ke sini. Maksudnya gitu. Hah? Cobain dulu kopinya. Gimana rasanya? Kopi apa itu Pak Eko? Kopi klotok. Wah, logat Jawa ya. Lap lah. Kopi klotok. Tapi emang iya harusnya mah kayak gini nih. Oh iya nih tanya Om Sugeng sama ini nih. Ada kopi. Ambil. Iya. Kalau waktu tong ngamuk biasa we atuh. Tong ngamuk-ngamukan. Ini tadi. Aduh nggak mau manis. Nggak mau manis. Setelah bermalam di Yogyakarta, paginya kami coba menuju ke Nepal Van Java, salah satu objek wisata yang ada di Magelang. Nepal Van Java itu berada di ketinggian sekitar 1700 mdpl di kaki Gunung Sumbing, tepatnya di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemandangan alam dan perumahan penduduk berundak dan tampak bertumpuk, seolah mirip dengan Nepal. Waktu yang tepat menikmati view menakjubkan di Nepal Van Java ini di bulan April hingga bulan Juni. Sedikit penampakan desa Nepal Van Java. Itu terlihat ada masjid di belakangnya. Bener kan? Kita dari Masjid Nepal Van Java. Kasih mundur? Kasih mundur.
Kami di negeri sayur Sukamakmur. Kasih paham? Wisata negeri sayur Sukamakmur adalah sebuah destinasi wisata yang terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa ini menawarkan pengalaman unik bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih seasri dan sejuk. Keunikannya terletak pada hamparan lahan pertanian yang luas, udara segar, dan pemandangan Gunung Sumbing yang menawan. Tampak terlihat jelas sejauh mata memandang, kanan kiri depan belakang itu semua tanaman sayur. Walaupun di puncak atau di ketinggian, sangat subur daerah Sukamakmur ini. Keesokan harinya kami ke Telomoyo. Jadi dari Sukamakmur kami langsung meluncur ke kaki Gunung Telomoyo biar dapat mencapai puncak Telomoyo di subuh hari. Maka kami nginap di homestay Pak Jenggot. Worth it lah dengan harganya. Bisa dilihat di puncak Gunung Telomoyo, posisi di Triangle Sky. Nggak ada ulangan katanya. Apalagi paling depan nih, pantesan lambat. Gunung Telomoyo ini memiliki ketinggian di 1894 mdpl dan merupakan gunung api yang terbentuk statu atau kerucut, tapi belum pernah tercatat meletus. Gunung Telomoyo dapat terlihat dari kota-kota daerah lain di sekitarnya, seperti Kota Salatiga, Ambarawa, Semarang, dan Kecamatan Grabak di Kabupaten Magelang. Gunung ini diapit oleh 4 gunung, yaitu Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Merapi, dan Gunung Ungaran. Gunung Telomoyo ini berbentuk dari sisi selatan Gunung Suropati yang telah terasosiasi dan runtuh sejak masa Pleistosen. Akibat runtuhan itu terbentuklah cekungan berbentuk tapal kuda atau huruf U yang membuka ke arah timur laut. Gunung Telomoyo muncul di sebelah selatan depresi setinggi 600 meter dari dasar cekungan. Al-Mu'tazam ada di puncak Telomoyo. Kasih paham? Kasih paham.
Jalur ke puncak Gunung Telomoyo dapat didaki menggunakan kendaraan bermotor, namun hanya kendaraan roda 2 yang diperbolehkan untuk naik hingga ke puncak Gunung Telomoyo. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan karena jalurnya yang sempit dengan tanjakan serta turunan yang curam. Pihak pengelola Gunung Telomoyo menyediakan armada jeep untuk menuju ke puncak Gunung Telomoyo. Langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000. Antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal gak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf 2 jadi 2. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari. Baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada. Dibaca lagi ada yang lain. Mengalir lagi. Modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak. Cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer. Yang hebat dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi 10 lagi.